video kita ini. Ya, Kasmujo menipu publik. Ya, 2017 dia, acting dia, ya, bersama dengan Joko Widodo. Si Kasmujo ini, acting dia sebagai dosen pembimbing skripsi. Sekarang disangkalnya dia bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Bukankah orang ini harusnya dipenjara, dipidana Kasmujo ini? Ya, bayangkan orang semacam ini walaupun 75 tahun, kenapa enggak? Ini ada ini, Opung Saulina. Ya, Opung Saulina di Baligi. Ya dipidana itu usia 92 tahun. Diputus. Gitu loh, karena menebang pohon durian. Gitu loh, 92 tahun. Dipidana juga 1 bulan 14 hari. Opung Saulina Boris Torus di Baligi. 92 tahun tetap divonis 1 bulan 14 hari di penjara. Kenapa enggak berlaku itu kepada Kasmujo? Memangnya Kasmujo karena kenalannya Joko Widodo itu bisa hukum itu berbeda pada dia? Equality before the law. Ya. Karena Kasmujo ini sudah menipu jutaan rakyat, ratusan juta rakyat. Mengaku sebagai pembimbing skripsi Joko Widodo itu di televisi itu. Ya. Harusnya baik Kasmujo maupun Joko Widodo itu harus dipenjara, harus ditangkap oleh Bariskrim, gitu loh. Kalau hukum kita punya prinsip persamaan di depan hukum, equality before the law. Tapi ya inilah peradaban hukum kita saat ini. Ya. Harusnya Kasmujo harus ditangkap itu, diperiksa, ditangkap. Berikut dengan Jokowi, kenapa kalian menipu dulu? Ya. Si Jokowi mengaku bolak-balik dia digalak katanya Kasmujo menyelesaikan skripsinya. Kasmujo ketawa-ketawa, dia berarti menyetujui. Gitu loh. Sekarang kenapa berubah? Kasmujo mengaku saya cuma asisten dosen. Saya tidak pernah menjadi pembimbing skripsi Joko Widodo. Kok enak kali dia meralat? Itu kan sudah penipuan itu. Sudah ITE itu juga itu. Gitu loh. Harusnya hukum harus bekerja juga untuk mereka. Bisa dikenakan hukum itu. Halo polisi. Ya, jangan mentang-mentang karena berada di sisi Jokowi. Langsung enak kali Kasmujo itu meralat sekarang. Walaupun bentuk tua. Karena dia sudah menipu ratusan juta. Harus dipenjara. Lah ini Opung Saulina Boris Torus 92 tahun pun dipidana 1 bulan 14 hari di penjara. Itu loh. Harus berlaku juga itu kepada Kasmujo walaupun bentuknya udah sakit-sakitan 75 tahun segala macam. Kita nggak mau tahu dia sudah menipu rakyat. Gitu loh. Akibat penipuannya tersebut Bambang Tri dan Gus Nur itu di penjara. Bagaimana itu? Kita harusnya banyak ahli pidana sekarang ini ya harusnya melaporkan Kasmujo ini. Gitu loh. Karena telah melakukan penipuan publik bersama dengan Joko Widodo. Nggak boleh sekarang setelah diralat terus lepas tangan si Kasmujo ini walaupun udah bentuk tua ya. Nggak ada usia-usiaan dalam pidana. Buktinya Opung Saulina Boris Torus 92 tahun di penjara. Meskipun sudah usia 92 tahun. Itu loh.
Teman-teman media, saya ingin menginformasikan bahwa sampai detik ini saya belum pernah menerima undangan dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Dan terus terang saya heran mendengar informasi ini karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya tadi berusaha menghubungi Bro Rismond Sianipar, tapi rupanya baru terhubung sekarang dan di ujung telepon sudah ada Bro Rismond. Halo bro. Halo Bang Refli. Oke, luar biasa. Pagi sehat ya? Sehat dong Bang. Luar biasa. Anda dibilang tuh mangkir dari persidangan, mangkir dari panggilan. Bahasanya sih tidak mangkir. Ini persisnya gini ya. Persisnya pada Kamis ya. Pada Rabu 14 Mei 2025 seyogianya ada beberapa saksi yang menjalani klarifikasi atas perkara tersebut. Mereka adalah AS, maksudnya Abraham Samad, Rizal Fadila, Michael Sianipar, ya, Benyamin Sinaga dan Benyamin Sinaga dan Kurnia Tri Royani. Tapi saudara AS itu tidak hadir. Kedua saudara RF itu hadir, kemudian saudara MBS itu hadir. KTS ini hadir kata dia. Nah, ini untuk Rabu. Pada Kamis 15 Mei 2025 seharusnya ada 4 saksi yang menjalani klarifikasi atas perkara tersebut. Mereka adalah Roy Suryonoto Diprojo, Rismond Hasiholan Sianipar, Egy Sujana dan Tifauzia Tiasuma. Kalau Abraham Samad sudah membantah dan bahkan bikin video singkat. Kalau Rismond Sianipar kita tak tahu apakah Anda dipanggil atau tidak. Silakan bro. Gak ada Bang. Kan prosedurnya yang dialami oleh Pak Roy itu di WA juga kan. Ya. Gitu panggilan itu. Saya gak ada. Nomor saya kan jelas apa saya sebutkan di sini. Oh jangan. Nanti disalahgunakan. 0895 sekian ya, kan? Disalahgunakan untuk minta sumbangan lagi nanti. Tinggal di WA saja saya datang, gak usah jauh-jauh. Di WA aja saya, kapan saya datang. Apa yang membuat saya takut untuk tidak datang? Gitu. Jadi makanya saya bilang ini aneh juga nih administrasi panggilan ya kan? Apalagi yang ngomong ini sekelas siapa tadi? Sekelas Kombes ya. Kabid Humas, Kepala Bidang Humas Polda Metro. Michael Sinaga juga dibilang di WA dulu. Panggilannya Pak Roy juga begitu. Kenapa saya enggak gitu loh? Kalau memang sudah dipanggil, padahal jadi jangan dideskripsikan saya jadi mangkir padahal enggak ada gitu. Padahal bro punya nomor telepon itu sudah beredar di mana-mana ini. Iya, saya Dumas presisi juga. Jangan-jangan sudah dipasang oleh alat sadap oleh siapapun. Di mana saya mangkirnya? Gitu loh. Ya tinggal di WA aja saya datang kok. Bro di mana sekarang posisi? Di Balige? Iya di kampung Bang. Wah kalau di kampung itu jalan ke Bandara Kuala Namu berapa lama? 2 jam? Enggak lah Bang, dekat. Cuma sejam kurang, 40 menit. Oh 40 menit, enggak jauh ya? Dari Silangit. Iya dari Silangit. Oh lapangan terbangnya Silangit? Iya di Siborong-Borong. Oh jadi itu pesawat kecil ya? Iya, jadi dekat aja. Dari Silangit ke Kuala Namu? Bisa, iya ke Medan, baru langsung dari Medan ke Jakarta gitu Bang. Oke. Jadi kalau memang ada panggilan ya lakukan seperti yang diterima oleh Pak Roy dengan Pak Michael Sinaga. Ya WA, ya sudah itu aja saya cukup, saya kira. Saya akan datang. Ya tapi walaupun WA harus ada surat resminya juga Anda terima kan. Kalau nggak ada nanti itu justru tidak punya legal standing, dianggap bukan panggilan yang resmi gitu.
Ya tetapi kan kemarin Pak Roy juga menawarkan ya sudah cukup ditanyakan alamatnya setelah di WA itu kan, Bang, di WA ke Pak Roy, butuh nggak di alamatnya, nggak usah tapi tetap datang juga gitu loh. Artinya apa, prosedur yang mereka alami adalah di WA dulu itu surat panggilannya. Tapi Anda ini terlalu baik, bro, Anda ini terlalu baik. Padahal Anda diklarifikasi itu untuk dijadikan tersangka. Saya ngomong ini bukan, saya ngomong ini ya bukan tidak berdasarkan fakta. Karena walaupun yang dilaporkan itu tidak jelas orangnya siapa, tapi inisial itu kan sudah disebutkan RS, RS, T, ES, K. RS itu kalau satu aja kita bingung ya kan, antara Roy Suryo sama Rismond Sianipar kan. Tapi kalau sudah dua, kita tak bingung kita. Kalau dua nggak bingung kita. Oke, bro. Ke Pak Abraham Samad juga katanya sudah dipanggil, ternyata nggak juga. Nggak juga. Nah, maksud saya, jadi kalau Anda katakanlah panggilannya jauh ya kan, bisa saja alamatnya nyasar. Ya Abraham Samad di sini di Jakarta. Masa tidak bisa tahu memastikan bahwa Abraham Samad sampai undangannya, kan menurut saya agak aneh nih. Jadi dia kalau WA aja nanti pada saat di Bareskrim atau di Polda ya saya terima surat apanya itu. Surat resminya ya kan? Iya gitu loh. Ya tapi di WA dulu lah seperti yang dialami oleh Pak Roy dengan Pak Michael Sinaga. Pak Michael Sinaga juga bilang di WA ya itu nggak usah lah datang ke rumah, WA aja gitu kan, tetapi datang juga gitu loh. Tapi alamatnya gitu. Apa yang mau Anda jelaskan kalau surat klarifikasinya sama dengan yang lain, kecuali kalau mereka ubah ya. Kalau sama dengan yang lain kan merujuk pada kejadian di Jakarta Selatan pada tanggal 26 Maret 2024 yang 2025 yang diperkirakan Anda kagak ada di situ. Nggak ada Bang, masih di kampung. Jadi kalau Anda ngasih keterangan-keterangan yang lain terlalu baik Anda berarti. Iya makanya. Karena yang ini bukan dipanggil sebagai ahli tapi dipanggil sebagai saksi baru. Kalau sebagai ahli beda lagi kan. Oke. Saya tidak akan menjawab juga dong kalau tidak ada kaitannya dengan 26 Maret 2025 itu Bang. Nanti kalau ya kan, Anda statement seperti itu, jangan Anda nggak jadi dipanggil jadi. Karena gara-gara itulah Roy Suryo dan Dr. Tiva cepat pemanggilannya kan? Iya. Cepat proses klarifikasinya. Pada hari pertama kita tahu bahwa Tri Royani sampai hampir jam 10 malam dan sempat sakit ya kan? Akhirnya dia minta selesai dan ternyata dipanggil lagi. Kemudian Rizal Fadila sampai hampir jam 11:30 malam. Karena orang-orang baik semua ditanya jawab. Begitu Roy Suryo dia nggak mau menjawab selain tanggal 26 Maret. Dan karena dia tidak hadir di situ ya nggak ada yang bisa dikorek jadi. Jadi jangan-jangan panggilan kepada Anda berubah jadinya ya kan, bukan locus delicti dan tempus delicti seperti itu. Jadi iya bisa jadi Bang. Bisa jadi ya. Nah, mungkin barangkali ya tetap saja biar Anda bisa menyampaikan sesuatu ya. Nanti dicari tuh di mana tempus dan locus delicti. Bro, Anda kok marah-marah sama Kasmujo itu kenapa? Orang tua kok dimarahi? Bah, kan 2017 kan harusnya dia ketika di panggung itu berani dong Bang menolak bahwa saya bukan pembimbing skripsinya. Gitu loh. Kenapa dia ikut arus skenario dari Pak Joko Widodo bahwa dia Pak Jokowi datang bolak-balik konsultasi skripsi, bimbingan skripsi dan dikatakan Pak Kasmujo itu galak. Kan nggak seperti itu kejadiannya. Bahwa Pak Kasmujo masih asisten dosen Bang. Kalau dia asisten dosen di UGM, jangankan pembimbing skripsi, pembimbing akademik pun nggak layak Bang. Kan kita pernah ngalami juga punya dosen yang masih asisten dosen, masih ngekor-ngekor dosen dia. Masih belajar, artinya masih dosen pelatihan lah gitu Bang. Dosen pelatihan. Iya kan Bang. Tapi kan kalau kita kalau saya bilang teori superior dan inferior gitu ya, dia kan nggak mungkin dia membantah seorang presiden, mau mati dia. Tetapi kan akibat perbuatannya
Gus Dur dan Bambang Tri di penjara kan Bang. Harusnya kan dia saat itu ya berani menolak, jangan sekarang. Sekarang seperti seolah-olah cuci tangan. Kalau sudah tua Bang, nggak ada alasan tua Bang. Opung Saulina Borisitorus di Bali G itu 92 tahun divonis itu. 92 tahun divonis penjara 1 bulan 14 hari. Minimal menurut Anda divonis bersalah lah gitu ya? Iya Bang. Dan dia di penjara 1 bulan 14 hari vonisnya gitu. Jadi jangan kita melihat bentuk tua dari Pak Kasmujo ini, tetapi akibat perbuatannya yang ikut arus bahwa dia berperan sebagai pembimbing skripsi Pak Joko Widodo diakui pada on stage dan di panggung itu, orang kan jadi percaya. Ternyata setelah saya datangi perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, saya foto langsung lembar pengesahan skripsinya dan prakatanya, nggak ada nama Pak Kasmujo sama sekali. Jadi tidak ada di prakata ucapan terima kasih, ya kan? Iya, nggak ada di prakata, apalagi di lembar pengesahan skripsinya. Iya. Saya mengucapkan terima kasih nggak ya sama dosen pembimbing di lupa, dia pembimbing akademik ya maksudnya. Dan sampai detik ini kan Bang, kan yang paling lucu adalah kalau mengacu pada lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo yang kita dapati sangat janggal itu secara kesesuaian teknologi, itu kan harusnya Pak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Masa satu kali pun nggak pernah sih keluar bahwa dari mulutnya Pak Jokowi, pembimbingnya Ahmad Sumitro. Pembimbing skripsi saya sebenarnya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro kan Bang? Atau gitu, lebih tepatnya pada waktu itu masih doktor belum profesor kan? Karena katanya doktor kan. Iya, profesornya itu baru pada tahun 86. Sementara Jokowi tahun 85 kan selesainya. Dan kalau kita bicara skripsi ya tahun mungkin 84 mungkin pengajuannya. Kan seperti terjadi pengkhianatan kan Bang. Iya. Pengkhianatan terhadap dosen pembimbing skripsi kita. Masa kita akui dosen pembimbing orang lain atau dosen lain sebagai dosen pembimbing skripsi kita, padahal sebenarnya adalah kita punya dosen pembimbing skripsi sendiri. Ini kayaknya kayaknya nggak kompak ini ya. Kan, saya nggak bicara apa-apa loh, saya cuma bicara nggak kompak gitu ya. Betapa berkeringatnya dosen pembimbing kita ngajarin kita, kok tega kita menyebutkan orang lain atau dosen lain yang nggak ada kaitannya, nggak ada keringatnya dengan skripsinya itu disebutkan sebagai dosen pembimbing skripsi, itu kan pengkhianatan akademik juga itu Bang. Ini Anda gitu loh, Anda termasuk yang menemukan bahwa tanda tangan Sumitro ini berbeda ya? Jauh lah Bang, berbeda dari mana ke mana? Dari lembar pengesahannya tadi sama lembar pengesahan skripsi yang diakui punya Pak Jokowi. Iya, dengan di X dari Aibda Greenpur itu anaknya, kan ijazahnya ada di Twitter ya, X ya. Di X kan itu dikasih potongan ijazahnya Bang. Nah, di situ sangat tegas sekali, memang orang yang ya biasa menandatangani tanda tangan ya kan Bang. Itu dengan mata telanjang ya, dengan itu. Iya Bang, cuma saya perbesar dengan pakai algoritma. Saya perbesar bagian-bagian itu, bagian-bagiannya yang yang saya duga tidak sama gitu loh Bang. Cuma saya pakai teknik pembesaran pakai program gitu Bang, untuk memotong bagian-bagian itu gitu. Oke. Nanti kalau ke Jakarta saya mampir lagi untuk kita tunjukkan itu Bang. Boleh. Termasuk Anda juga menemukan yang Hasanus Simon ya, yang berbeda ya? Iya Bang, Hasanus Simon kan jelas berbeda secara. Oh ini saya tampilkan ini, memang agak berbeda ya tanda tangannya. Memang untungnya kalau kita pakai. Agak Bang, memang sangat berbeda. Iya. Saya ini kan agak ini ya, memang. Jadi gini, tanda tangan itu kalau dia berbeda ya berarti bukan dari orang yang sama. Kalau agak berbeda bisa dari orang yang sama, bisa dari orang yang tidak sama. Ada varian-varian dikit. Ya. Karena kan saya tidak bisa menuding langsung bilang beda, tapi kalau Anda sebagai saintis, orang yang bisa paham dengan apa yang seperti ini ya mungkin Anda bisa lakukan langsung penilaian kan, gitu. Iya Bang. Iya. Memang itu untungnya kalau tanda tangan itu agak ruwet ya, agak ribet gitu. Sehingga
Sehingga susah ditirunya ya. Iya Bang, sangat susah ditiru kalau tanda tangannya Pak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu memang termasuk kompleks itu. Iya. Bagian-bagiannya banyak sekali gitu ya. Iya, agak susah dia meniru. Dan goresannya tegas sekali Bang. Iya, memang. Jadi dari awal sampai akhir itu dia konsisten ya, gitu ya. Iya Bang. Oke, dan kalau kita lihat yang indah itu ya di ininya, yang di ijazah yang disertakan Aida Granbury itu ya. Iya, Aida Granbury itu Bang. Itu yang kelihatan yang tegas gitu ya, tek gitu ya. Dan namanya juga UU kan Bang. Iya, Sumitro, bukan Soemitro kan Bang gitu. Nah, ya, berarti kan yang benar sebenarnya yang apa namanya yang di formal itu dong, yang punyanya Aida Granbury. Iya. Iya Bang. Sementara yang bawah itu diduga palsu ya, diduga lah, pakai diduga. Dan ada bukunya dari Pak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, itu di biografinya dikatakan bahwa Pak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini pakai U ya, itu dekan Fakultas Kehutanan UGM ya, di sampulnya itu pada tahun 1983 sampai 1986 Bang. Itu kan kalau kita menulis buku maka biografi kan kita yang menyediakan Bang, bukan penerbit kan, bahwa berarti itu kan dari penulis. Ya penulis itu Pak Profesor Ahmad Sumitro. Di situ dikatakan bahwa periode dekan Fakultas Kehutanan UGM adalah beliau pada tahun 1983 sampai 1986. Di mana 1985 di situ harusnya ya menurut biografi dari Profesor Ahmad Sumitro adalah beliau yang menjadi dekan gitu Bang. Oh mungkin salah informasi yang nyeting ya. Mestinya yang kiri Kasmujo, yang kanan Ahmad Sumitro, mungkin maksudnya gitu barangkali ya. diduga ordernya begitu mungkin ya. Diduga. Kalau Pak Kasmujo kan nggak ada kaitannya sama sekali kalau menurut saya Bang ya, dari apa yang saya baca di Kompas bahwa dia masih asisten dosen kok. Ya cuman memang dengan pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi. Cuman yang pasti firm itu adalah bahwa dia bukan pembimbing skripsi, itu firm. Karena Pak Jokowi sendiri yang kemudian meralatnya kan melalui Instagram kan. Kemudian atas ralat tersebut Kasmujo berani mengatakan saya bukan pembimbing skripsi kan begitu? Iya. Nah, mungkin setelah didatangi kita tidak tahu ya. Nah, tetapi yang belum jelas itu adalah apakah dia pembimbing akademik atau tidak. Itu yang barangkali kita tidak bisa pastikan karena tidak ada sebuah statement dari Kasmujo yang mengatakan saya bukan pembimbing akademik tapi saya bukan pembimbing skripsi kan. Mestinya wartawan tanya, Anda pembimbing akademik juga enggak gitu mestinya ya. Nanti mungkin bisa ditanya lagi. Video tahun 2017 kan Bang, siapapun yang menonton video tersebut tentu menyimpulkan bahwa di situ ada hubungan antara mahasiswa yang konsultasi dengan bolak-balik dengan pembimbing skripsinya kan begitu Bang. Siapapun menyimpulkan begitu kan. Coba kita putar kembali tuh videonya itu. Videonya. Wah, Anda kan udah hafal tuh, tapi untuk sobat era sekalian perlu diingatkan terus-menerus tuh akan videonya. Video Pak Jokowi yang mengakui Kasmujo sebagai dosen sebagai pembimbing skripsinya yang galak itu katanya. Itu. Yang galak betul itu. Saya tidak jarang ya dosen UGM yang begitu rasanya ya, apalagi bimbingan skripsi. Saya juga merasa yang saya alami nggak galak gitu Bang. Kalau too much ya kan, apalagi orang kayak profil Pak Kasmujo itu nggak kelihatan, kelihatan bekas-bekas galaknya gitu. Mungkin kalau nggak ada waktu, seorang Pak Kusnadi Harja Sumantri saja yang profesor dan kemudian rektor, itu kalau orang konsultasi dia persilakan aja, cuma memang karena dia sibuk konsultasinya jam berapa? Setelah subuh orang suruh datang pagi-pagi, kebiasaan dia. Gitu. Kalau apa yang saya alami malah ditinggal Bang. Tinggal karena saking banyaknya pekerjaan dosen. Akhirnya ditinggal tapi dioret-oret semua halaman. Gitu. Dijelaskan ini statement Anda atau tidak. Kalau tidak
mengacu ke referensi mana, sebutkan dalam daftar pustaka. Ini tulisan Anda sendiri atau ide Anda sendiri, enggak begitu Bang. Jadi penuh oret-oretan, begitu datang juga nanti diambil 2-3 hari, terus perbaiki lagi 1 minggu, datang lagi. Kalau saya agak beruntung, nggak banyak coretannya. Kenapa? Karena dosen pembimbing saya sudah almarhum sekarang. Orangnya sangat sederhana sekali, pendiam gitu. Sementara kan saya aktivis kan, ketua BEM. jadi dia mungkin ada rasa tidak enaknya, jadi ya udah. Tidak enak mencoret-coretnya. Iya, nggak banyak coretannya. Apalagi dia cuma nyoret sedikit bahwa kekuasaan presiden itu kata dia dalam beberapa hal masih konstitusional. Artinya dalam hal lain kan tidak konstitusional. Kalau saya mengatakan sudah tidak konstitusional. Karena zaman Orde Baru kan nggak boleh terlalu kasar kan, harus halus sedikit. Sudah. Oke, kita lagi lagi apa? Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju, dibentak balik. Ya, kan? Jadi ya tadi saudara sekalian ya kita sudah putar videonya kembali. Jelas dan tegas ya. Kalau kata orang Jawa tuh ceto welo-welo karena kita kuliah di Jogja kan. Expressis verbis tidak bisa dibantah lagi bahwa memang mengatakan bahwa dia dosen pembimbing ya. Karena berkat bimbingan beliau ya di jurusan teknologi kayu saya bisa menyelesaikan skripsi, kan begitu dia katakan. Anda dengar begitu juga kan, bro? Iya Bang, iya. Oke, jadi menurut Anda ya, kalau kita lihat nih ya, ini kita berandai-andai ya dan tetap menghargai praduga tak bersalah. Dari sejauh perjalanan soal gonjang-ganjing ijazah Jokowi ini, apa yang Anda bisa simpulkan ya? Tapi sekali lagi subjek tuh praduga tak bersalah. Biar kita nggak dipermasalahkan orang kan. Oke, silakan. Berapa 1, 2, 3, 4 kesimpulan silakan kalau Anda sebutkan. Pertama yang baru-baru ini kita ributkan kan bahwa Pak Kasmujo masih sebagai asisten dosen dan bukan sebagai pembimbing skripsi. Jadi merujuk ke video 2017 berarti ada yang tidak benar di situ Bang. Nah, praduga tak bersalah saya ya pakai bahasa tidak benar gitu kan Bang. Berarti ada inkonsistensi antara apa yang disebutkan oleh dalam dialog tersebut antara Pak Jokowi dengan Pak Kasmujo dengan pengakuan Pak Kasmujo sekarang yang masih asisten ahli. Ya, dan begini bro, kalau pengakuan Pak Kasmujo bisa aja ada dua pendapat yang berbeda kan, perlu kita klarifikasi. Enggak, ini pengakuan Jokowi sendiri. Kan Jokowi bilang dia dosen akademik kan. Sekarang bukan pembimbing skripsi kan, itu udah confirm kan Bang. Iya. Nah kalau kita bandingkan dengan dialog tahun 2017 kan menjadi tidak match. Iya. Gitu loh. Bahwa Pak Jokowi berarti harus jujur sebenarnya. Siapakah dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi kalau benar menulis skripsi kan begitu. Karena sampai detik ini tidak ada keluar statement pembimbing saya adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro atau Dr. Ahmad Sumitro kalau belum profesor. Sesuai dengan lembar pengesahan skripsi yang kita permasalahkan, yang tidak ada tanggalnya di depan Dewan Penguji, siapa dosen pengujinya dan tanda tangannya bagaimana, kan nggak ada. Gitu loh Bang. Jadi itu bukan skripsi, makanya skripsi yang kalaupun itu benar tanpa misalnya memiliki kesesuaian teknologi yang kita persoalkan, misalnya itu tidak ada persoalan itu pun menjadi tidak lengkap juga sebagai sebuah skripsi. Karena tidak ada tanda tangan
dewan penguji skripsinya. Jadi tidak ada lembar pengujian di situ ya? Tidak ada kan Bang, kan videonya sudah ada yang saya kasih sama Abang itu. Ya itulah lembar demi lembar itu. Setelah lembar pengesahan skripsi yang hanya ditandatangani dosen pembimbing utama dan dekan, ya langsung prakata. Ada something missing di situ Bang. Iya. Gitu. Coba Anda kan ngasih saya lembar pengujian ya, lembar pengujian dan pengesahan ya. Lembar pengesahan Bang. Lembar pengesahan yang, ya. Oleh pembimbing aja, pembimbing utama dan dekan. Oke, coba saya mau tampilkan ini karena saya menggunakan handphone ini, saya nggak bisa forward. Coba saya sempat nggak sudah ke komputer ya. Kalau dia video kita tidak bisa forward dari komputer karena saya WA-nya saya tonton dari luar biasa, ini ada tulisan juga Kasmujo, Megawati dan kontroversi laporan Jokowi dari Rizal Fadila. Ini Anda ini orang yang nggak kapok-kapok ya, walaupun terancam dijadikan tersangka terus saja. Gitu. Mana ya lembar skripsi itu ya? Itu jadi ya saya lagi mencari. Memang di X saya kan ada itu Bang. Iya. Berapa post sebelumnya? Oke, mungkin dicari di X-nya kalau ini soal skripsi yang ada gambar skripsi, lalu kemudian begitu dibuka lembarannya itu di Jokowi tidak ada lembar pengujian, di tempat lain ada lembar pengujian tapi nggak ditandatangani gitu ya? Iya Bang. Itu juga kemarin sudah saya kirim lewat WA itu videonya itu Bang. Iya, tapi masalahnya saya tidak bisa forward ke staff saya. Kan Bang, ya? HP-nya kan dipakai untuk video. Kita live. Iya. Lalu komputer yang di depan saya tidak bisa memforward video. Oh iya. Gitu, tidak bisa memforward video. Kalau dia video langsung dari handphonenya gitu. Oke. Apalagi kesimpulan yang bisa Anda ingin sampaikan? Itu semakin sempurna lah dugaan kita kalau kita mau praduga tak bersalah. Semakin sempurna kan Bang dugaan kita ya, dengan pengakuan Pak Kasmujo bahwa beliau masih asisten dosen yang bukan menjadi dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi, dan sangat kontras dengan dialog tahun 2017 antara Pak Jokowi dengan Pak Kasmujo. Ini kan sudah membukakan kotak Pandora yang lain. Bahwa ya yang kita duga lembar pengesahan skripsi itu memang palsu. Gitu loh. Karena memang belum ada teknologi saat itu untuk membuat lembar pengesahan skripsi yang sangat cantik, rata tengah dengan bold yang sangat sempurna. Kalau pakai mesin ketik manual di bold malah makin melebar-lebar itu tepinya itu Bang kalau diulang-ulang. Karena tidak precise dia. Begitu kita 2 kali, 3 kali untuk membold, maka dia akan miring-miring, namanya aja manual, masih mekanik dia gitu loh Bang. Ini keren cadas ini ya anunya ya. Ini keren cadas itu kan Bang, bahwa dan bahwa dengan kalau kita lihat lebih detail lagi berdasarkan dots per inci ya, DPI Bang ya. Nah DPI-nya itu dots per incinya itu untuk teknologi cetak saat itu udah sangat cantik sekali. Artinya antara piksel dengan piksel itu tidak kelihatan. Tidak terlihat lagi rapat udah ya? Nyatu rapat ya. Iya rapat. Itu sudah di atas 96 DPI, 96 dots per inci. Jadi itu memerlukan teknologi hardware dan software yang sangat tinggi. Makanya saya menduga itu softwarenya adalah kalau DPI sudah di atas 96, maka itu menggunakan software Microsoft yang ada di Windows XP Bang. Yang digunakan 2004-2005 yang jamak gitu loh. Begitu Bang. Itu Windows XP ya? Iya, bukan Windows 31 keluaran pertama. Kalau Windows 31 keluaran pertama tahun 92, itu DPI-nya masih rendah Bang. Sekarang Windows apa sih kita sekarang? Terakhir ini? Iya Bang. Kalau terakhir Windows apa? Windows 11, Windows 12 mungkin sekarang Bang ya. Saya udah lama nggak pakai Windows. Maksudnya kalau kita bahkan menyesuaikan
Times New Roman yang baru dirilis secara digital di Windows 31 itu tahun 92 itu untuk DPI-nya tidak mendukung saat itu juga, walaupun ada yang namanya teknologi font Times New Roman, pasti lengkungannya juga jelek. Karena apa? Karena DPI-nya masih rendah. DPI semakin tinggi, lengkungan itu makin sempurna, Bang. Di lengkungan itu kuncinya. Gitu. Makanya nah setelah itu ya mereka melahirkan teknologi PostScript tahun 92 yang mereka beli license-nya oleh Microsoft dan Adobe. Mereka kembangkan terus PostScript 2, 3 dan selanjutnya, dan baru di Windows XP lah hardware dan software itu mendukung untuk DPI tingkat tinggi, dots per incinya itu 96 ke atas. Kalau kita kan sekarang 96 ke atas ya Bang, ya sudah modern, bahkan ada yang ratusan. Bro, ini ya misalnya pernyataan Jokowi sendiri. Jadi saya katakan tadi ya, kalau misalnya Pak Kasmujo bilang saya bukan pembimbing skripsi, maka akan ada dua pernyataan yang saling berbeda. Salah satunya pasti bohong kan begitu. Tapi kalau ini enggak. Kalau ini pernyataannya itu sudah dikoreksi Pak Jokowi sendiri. Dalam Instagram Pak Jokowi mengatakan hari ini, saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Insinyur Kasmujo. Di usia 75 tahun, beliau masih sehat dan penuh semangat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kesehatan dan kekuatan kepada beliau. Terlepas yang menuliskan ini Pak bukan Jokowi, ya. Berarti Pak Jokowi mengkoreksi statementnya di 2017. Iya. Berarti 2017 nggak benar dong berarti. Makanya kan kalau ada dua statement yang paling saling berbeda berasal dari satu orang, maka tidak mungkin dua-duanya betul kan? Iya Bang. Jadi ada statement. Apa hubungannya dosen pembimbing akademik dengan konsultasi bola-balik tentang skripsi Bang? Kan nggak ada hubungannya kan Bang? Dan lagi pula kan di situ kan jelas tegas dia mengatakan saya bisa menyelesaikan skripsi saya kan? Skripsi, iya. Berkat bimbingannya, ya kan? Saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Itu kan berarti dosen pembimbing skripsi. Kalau kita masih mau berdebat yang lain, itu parah juga ya kan. Udah jelas-jelas dia mengatakan berkat bimbingannya di jurusan teknologi kayu yang konon katanya tidak ada juga. Jadi bro belum baca ini ya, ada klarifikasi Jokowi ini. Sudah Bang, sudah, makanya dosen pembimbing akademik. Tetapi apapun jawabannya Pak Jokowi, kalau di luar pengakuan bahwa itu adalah dosen pembimbing skripsinya Pak Kasmujo, itu sudah bertentangan dong Bang. Oh iya. Itu dengan statementnya tahun 2017. Coba lihat Anda marah-marahnya Anda ini. Gimana sih ini? Coba lihat. Kok tiba-tiba bisa marah? Coba kita dengarkan bro punya video ini. Saya tanggapi itu Bang. Ya, ntar dulu. Kita udah. Ya, video kita ini. Ya, Kasmujo menipu publik. Ya, 2017 dia acting dia, ya, bersama dengan Joko Widodo. Si Kasmujo ini acting dia sebagai dosen pembimbing skripsi. Sekarang disangkalnya dia bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Bukankah orang ini harusnya dipenjara, dipidana Kasmujo ini? Ya, bayangkan orang semacam ini walaupun 75 tahun, kenapa enggak? Ini ada ini, Opung Saulina. Ya, Opung Saulina di Baligi. Ya dipidana itu usia 92 tahun, diputus. Gitu loh, karena menebang pohon durian. Gitu loh, 92 tahun. Dipidana juga 1 bulan 14 hari. Opung Saulina Boris Torus di Baligi. 92 tahun tetap divonis 1 bulan 14 hari di penjara. Kenapa enggak berlaku itu kepada Kasmujo? Memangnya Kasmujo karena kenalannya Joko Widodo itu bisa hukum itu berbeda pada dia? Equality before the law. Ya. Karena Kasmujo ini sudah menipu jutaan rakyat, ratusan juta rakyat. Mengaku sebagai pembimbing skripsi Joko Widodo itu di televisi itu. Ya. Harusnya baik Kasmujo maupun Joko Widodo itu harus dipenjara, harus ditangkap oleh Baris Krim. Gitu loh. Kalau hukum kita punya prinsip
persamaan di depan hukum. Equality before the law. Tapi ya inilah peradaban hukum kita saat ini. Ya. Harusnya Kasmujo harus ditangkap itu, diperiksa, ditangkap. Berikut dengan Jokowi, kenapa kalian menipu dulu? Ya. Si Jokowi mengaku bolak-balik dia digalak katanya Kasmujo menyelesaikan skripsinya. Kasmujo ketawa-ketawa, dia berarti menyetujui. Gitu loh. Sekarang kenapa berubah? Kasmujo mengaku, saya cuma asisten dosen. Saya tidak pernah menjadi pembimbing skripsi Joko Widodo. Kok enak kali dia meralat? Itu kan sudah penipuan itu. Sudah ITE itu juga itu. Gitu loh. Harusnya hukum harus bekerja juga untuk mereka. Bisa dikenakan hukum itu. Halo polisi. Ya, jangan mentang-mentang karena berada di sisi Jokowi, langsung enak kali Kasmujo itu meralat sekarang. Walaupun bentuk tua, karena dia sudah menipu ratusan juta, harus dipenjara. Lah ini Opung Saulina Borusitorus, 92 tahun pun dipidana. 1 bulan 14 hari di penjara. Itu loh. Harus berlaku juga itu kepada Kasmujo, walaupun bentuknya udah sakit-sakitan. 75 tahun. Segala macam, kita nggak mau tahu, dia sudah menipu rakyat, gitu loh. Akibat penipuannya tersebut, Bambang Tri dan Gus Nur itu di penjara. Bagaimana itu? Kita harusnya banyak ahli pidana sekarang ini, ya harusnya melaporkan Kasmujo ini, gitu loh. Karena telah melakukan penipuan publik bersama dengan Joko Widodo. Nggak boleh sekarang setelah diralat terus lepas tangan si Kasmujo ini walaupun udah bentuk tua ya. Nggak ada usia-usiaan dalam pidana. Buktinya Opung Saulina Borusitorus 92 tahun di penjara. Meskipun sudah usia 92 tahun. Itu loh. Ganas sekali Anda terhadap Kasmujo. Loh kan Bang, penipuan kan Bang. Jelas itu penipuan publik Bang. Dan itu dilakukan oleh seseorang yang masih berstatus presiden. Bukankah kita harusnya mensakralkan jabatan presiden? Ya tidak boleh bohong. Kan gitu Bang, secara tata negara. Kan? Nah di 2017 kan sudah terbukti bahwa Jokowi berbohong di depan publik. Gitu loh, dengan berdrama, ya, membuat dialog, sehingga persepsi publik mengatakan bahwa mereka adalah mahasiswa bimbingan skripsi, dan Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi. Itu kan penipuan. Kalau saya agak ini ya, maksudnya tuh memang agak aneh ya. Seumur hidup rasanya nggak mungkin lah kita akan lupa dosen pembimbing skripsi kita ya. Apalagi bisa bisa menceritakan secara detail. Saya ingat betul katanya. Dulu Pak Kasmujo ini galak ya kan. Sekarang sudah mungkin berubah. Kalau nama boleh bisa jadi lupa Bang. Tapi gestur wajah masa bisa sih lupa. Iya, itu kan pengalaman pribadi sendiri ya. Iya, Bang. Boleh lah kalau tanggal tahun bisa lupa. Tapi the whole cerita mengenai kita bikin skripsi itu masa tiba-tiba kita lupa. Lalu ada datang Pak Kasmujo di depan kita akui dia sebagai pembimbing skripsi kita. Pembimbing skripsi kan Bang. Gitu. Berarti kan sudah made up story kan Bang. Iya. Sudah skenario yang dibuat. Bahwa dia seolah-olah ya punya skripsi dan melakukan proses akademik yang berkaitan dengan skripsi. Dan tokohnya untuk drama ini dipilihlah Pak Kasmujo ini. Nah inilah yang kita sayangkan dari Pak Kasmujo ini. Dia kan seorang dosen, harusnya kan mengutamakan kejujuran. Ya ketika dipanggil untuk melakukan skenario itu ya nggak usah aja mau maju. Kalau begitu. Begini, Anda kan menyalahkan Kasmujo ya kan. Sekarang kita balik kepada Termul yang Anda sering bilang juga Termul ya kan. Kita nggak sepanjangkan Termul. Termul juga nggak kapok-kapok dia lihat
fenomena ini mereka tetap bela gimana? Artinya maksud saya ini kan jelas tegas ya, cetho welo-welo kan. Kadang-kadang Anda yang dikatakan sebagai pembenci itu kan, pembenci ya, kaum sakit hati pembenci. Kita nggak benci dan kita tidak sakit hati, kita cuma mengemukakan fakta betapa negeri ini bermasalah kan. Ya kan? Iya bang, siapapun yang pernah mengalami proses skripsi itu tidak mungkin tidak mungkin lupa nama. Oke, lupa nama, tetapi wajah, gestur tubuh, bentuk tubuh nggak mungkin kita lupa sama dosen pembimbing skripsi kita. Nah kalau ada seseorang diakui sebagai dosen pembimbing skripsinya, berarti itu kan sudah penipuan publik. Penipuan publik itu bang, Jokowi sebagai presiden saat itu 2017. Dengarkanlah ini Pak Prabowo Subianto, itu loh. Ini loh Jokowi sesungguhnya. Tapi sekarang saya tanya, Anda sebagai ahli digital forensik, video itu nggak fake kan, original ya, video yang pengakuan Jokowi bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing dia. Ada nggak misalnya potensi bahwa itu editan? Nggak seperti original itu bang, original di semua platform, bahkan di media mainstream sama bang, nggak ada flickering. Artinya flickering itu hasil diputus antara time frame sekian ke time frame berikutnya kan continue itu. Itu video tersebut. Iya. Itu yang paling penting ya, kan? Itu bang, otentik itu. Otentik ya. Oke, itu yang paling penting. Bro, sebelum kita akhiri kita mau bacakan dulu ini pernyataan pertanyaan dari Sobat Era sekalian ini ya. Kebenaran udah terang benderang, cuma matamu aja yang gelap. Mata siapa? Indonesia dihuni orang-orang kayak gini, pantas nggak maju-maju. Nggak ngerti, maksudnya kayak gini tuh kayak kita atau kayak siapa gitu ya? Benar, jangan takut, serang terus. Benar bang, benar, tetap benar. Salah, masih cari jalan menang. Oke. Jangan mengacau dalam bangsa ini, buang itu penyakit hati yang kalian miliki. Itu ya, Termul ini termasuk ya. Kemudian ingat itu tahun 85, zaman sekarang jarang yang nulis pakai bolpen, ya kan? Maksudnya apa ini? Kemudian apakah waktu tahun 2025 diganti dulu dekannya 5 menit khusus untuk tanda tangan ijazah Jokowi? Kacau juga nih. Apakah waktu tahun 2025 diganti dulu ya? Maksudnya diganti untuk tanda tangan itu tidak di situ ya. Wisuda dulu, skripsi belakangan. Hahaha, ini termul ya kan. Kalian bukan berdasar kebenaran tapi berdasar kebencian. Nah, ini sekali lagi ya kata Rafael Zahra. Respon itu tidak berdasarkan kebenaran, tapi berdasarkan kebencian. Ya luar biasa ya. Nanti Anda terangkan aja di penyelidik ya Polda Metro. Kebohongan yang terus ditutupi dengan kebohongan. Terima kasih Pak Kasmujo, berkat bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Meskipun saya lupa bolak-balik berapa kali dibentak balik lagi. Ini dari Jesse Haran nih. Terima kasih Jesse ya yang sudah mentranskrip omongan di dalam video tersebut ya. Udah cetho welo-welo kan. Sekali lagi terima kasih Pak Kasmujo, berkat bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Meskipun saya lupa bolak-balik berapa kali dibentak balik lagi. Jadi kata-kata dibentak balik lagi itu menunjukkan bahwa Kasmujo itu memang dosen pembimbing skripsi dalam pernyataan ini kan begitu. Yang galak. Iya, yang galak. Bukan cuma sekedar konsultasi, kan bisa aja dia konsultasi ke dosen lain kan. Tapi ini bukan konsultasi, tetapi betul-betul ini adalah bimbingan skripsi kan. Karena kita mengalaminya juga kan. Saya bingung kenapa orang-orang pintar itu mau aja ditipu sama Mr. M ya. Ayo keluarlah dari sarangmu orang-orang pintar dan jujur. Jangan ada lagi yang mimpin negara orang-orang bohong dan bodoh ya. Kemudian dulu seingat saya Pak Kasmujo galak sekali. Dibentak balik lagi. Oh ini ini kena transkrip lagi dia sama Jesse ini ya. Dulu saya ingat saya Pak Kasmujo galak sekali. Dibentak saya balik lagi. Terima kasih Pak Kasmujo, berkat Bapak saya berhasil menyelesaikan skripsi saya. Itu kata Pak Mul ya. Oke.
Kasmujo memang galak, ya, dia bilang begitu ya. Jadi saya membayangkan ya, kelihatan banget bohongnya ya. Berdasarkan apa puja-puji Mulyono, zer, oke, zer itu maksudnya buzzer, bansos, gitu. Banyak sekali nanti Anda bisa baca-baca sendiri ya sambil ketawa-ketawa atau merenung dan lain sebagainya. Tapi memang ya, Anda bukan psikolog sih ya, saya ini nggak bisa tanya. Maksud saya gini, saya kalau dihadapkan pada diri saya nggak bisa ya. Anda pernah nggak mendengar cerita ya tentang ini walaupun kita tapi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ceritanya begini, suatu saat Syekh ini disuruh belajar ke negeri lain. Saya lupa dari mana ke mana. Ibunya bilang begini, apapun yang terjadi kamu tidak boleh bohong. Lalu ibunya atau bapaknya nanti lupa saya ceritanya. Dia masukkan dia masukkan uang di jas dia, ya. Jadi uang itu ya kayak biar aman dijahit lah, kurang lebih gitulah, biar nggak jatuh dan lain sebagainya. Si ini rombongan dia tuh dirampok. Lalu perampok nanya, masih ada nggak kalian punya yang masih belum diberikan? Tiba-tiba saya Abdul Qadir ini ngaku, ini katanya masih ada di di jas saya uang gitu. Perampoknya bingung loh, kok Anda malah jujur katanya. Ya saya dipesanin ibu saya apapun yang terjadi katanya tidak boleh bohong. Lah gara-gara itu malah perampoknya jadi sadar gitu. Jadi malah tobat dia. Tidak saja dia tidak jadi merampok, tapi malah tobat dia. Coba bayangkan Atau dalam konteks ini Pak Kasmujo sedang mengajari Pak Jokowi untuk jujur, Bang. Mungkin ya. Tadi. Iya tuh. Jadi saya juga heran, maksud saya orang untuk mempertahankan agar tidak bohong kadang-kadang mengambil resiko ya kan. Kenapa pula dia perlu bohong dengan membuat cerita-cerita begitu ya di depan publik lagi, publicly gitu. Kan udah jelas kalau dia mengatakan akhirnya finally dia dosen pembimbing akademik, walaupun itu perlu dicek, diklarifikasi lagi apakah benar dosen pembimbing akademik Pak Kasmujo kan. Tapi yang jelas dia sendiri sudah membantah omongannya tahun 2017 kan. Gitu. Iya. Itu persis itu, Bang. Iya, kita juga bingung kalau misalnya Termul masih juga mengatakan orang yang itu ngarang-ngarang sakit hati dan lain sebagainya. Ya, bingung kita ya. Itu. Kebohongan Jokowi 11.000 triliun, SMK, IKN, kereta cepat, buyback Indosat, itu dia bilang begitu. Bro, halo. Iya bang. Silakan Anda melakukan closing statement atau apapun atau catatan dari semua perjalanan Anda mengawal kasus ini, silakan. Iya, untuk kasus ini ya memang saya sejengkel-jengkelnya kepada Pak Kasmujo. Bagaimana beliau berperan untuk mendukung justru skenario yang salah dari Pak Joko Widodo tahun 2017. Sebenarnya harusnya harusnya sebagai seorang dosen ya utamakanlah kejujuran, apalagi kejujuran akademik. Harusnya kalau udah tahu skenario tersebut akan dibuat tahun 2017 ya jangan mau maju ke panggung untuk menjadi wayang atau aktor yang mendukung skenario tersebut gitu loh. Karena apa yang mau kita ajarkan kepada mahasiswa kalau bukan kejujuran? Kita nggak punya gaji banyak, gaji cuma seifrit sebagai dosen. Yang kita banggakan dalam kehidupan kita ya kejujuran. Itu yang missing, itu yang membuat saya sangat jengkel kepada Pak Kasmujo, terutama tahun 2017. Nah terkait konteks sekarang tahun 2025 ya, akhirnya saya mau nggak mau berterima kasih juga kepada Pak Kasmujo untuk membuka kotak Pandora ini. Bahwa sebenarnya Pak Kasmujo masih sebagai seorang asisten dosen pada tahun 1980 sampai 1985. Artinya bahwa sebagai seorang asisten dosen tidak mungkin dia berperan sebagai dosen pembimbing skripsi. Nah ini sendiri buruk atau skenario jahat dalam dialog Pak Jokowi dengan Pak Kasmujo pada tahun 2017 yang lalu. Nah publik yang cerdas tentu menyimpulkan
bahwa statementnya Joko Widodo ini perlu kita kritisi gitu loh, karena banyak kesimpangan, kejanggalan di sana sini yang membuat publik semakin percaya bahwa tuduhan Rismond itu semakin benar terkait dengan reproduksi lembar pengesahan skripsi tahun 1985 yang tidak mungkin dengan teknologi cetak, hardware maupun software dengan yang DPI sangat tinggi, yang seharusnya itu hanya bisa diproduksi sekitar tahun 2004 atau 2005 tahun ke atas gitu Bang. Oke. Sudah bro? Udah Bang. Oke, makasih bro ya. Tambahan lagi, ini nggak ada kaitannya dengan sakit hati, ini cuma logik aja kita. Ya logic thinking lah. Berdasarkan logik, bukan sakit hati gitu loh kepada buzzer. Saya kalau anda sakit hati saya meragukan ya kan, Anda hidup bahagia, punya paten yang 5 miliar per tahun gitu ya. Enggak gitulah Bang. Baik. Oke. Oke, selamat pagi menjelang siang. Selamat siang lah nih, bro. Makasih ya. Oke, sehat, Bang. Sehat, amin. Ya, masih. Ya, saudara sekalian, itu tadi ya dengan Rismond. Saya terus terang saja suka dengan Rismond ya. Kita bisa berdialog secara santai, orangnya terbuka ya. Jadi walaupun kita ketawa-ketawa, kita berusaha mengkonstruksikan masalah dengan sebenar dan sesungguhnya ya. Sekali lagi, kita tetap menghargai azas praduga tak bersalah, tapi partisipasi masyarakat untuk ikut mengungkap kasus ini tidak boleh dibungkam dengan pengaduan-pengaduan dan kemudian potensi kriminalisasi. Karena sekali lagi harus dibuktikan apakah ijazahnya itu palsu atau tidak. Ya, apakah diperoleh dengan cara yang benar atau tidak. Dan saya kira apapun hasilnya kalau memang kredibel nggak ada masalah, ya kan? Toh kalau seandainya asli, monggo. Tidak asli, wah itu gawat. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao.